Oke, terkait dengan makro dan fixed income guidance ya, untuk bulan ini tentu tidak terlepas apa yang terjadi pada bulan lalu ya, di mana Bank Indonesia mengambil keputusan yang cukup mengejutkan pasar untuk menaikkan suku bunga dari 6 jadi 6,25% tepatnya. Nah, tentu tindakan Bank Indonesia tersebut didasari pada upaya untuk menjaga kestabilan rupiah yang melemah ya sebelumnya dari kisaran 15.800 15.900 menjadi 16.300 per US dollar ya, dan dengan kondisi tersebut tentu Bank Indonesia merasa bahwa kebijakan intervensi biasa misalnya melalui pembelian sun di pasar sekunder ataupun melalui intervensi langsung di pasar mata uang sudah kurang efektif. Nah, eh, tindakan tersebut tentu cukup kontroversial ya bagi beberapa pelaku pasar, terutama bagi pelaku pasar yang melihat bahwa sebenarnya kenaikan suku bunga ini masih belum diperlukan ya, karena para pelaku pasar tersebut melihat bahwa Bank Indonesia masih memiliki instrumen lainnya ya untuk dan bisa menjadikan kenaikan suku bunga itu sebagai last resort atau instrumen paling terakhir untuk menjaga kestabilan rupiah. Nah, tentu akibat dari kondisi tersebut, hal ini menimbulkan uh, perdebatan di pasar ya mengenai di masa depan apakah Bank Indonesia sudah tidak akan melakukan kenaikan suku bunga lagi atau masih akan melakukan kenaikan suku bunga lagi, paling tidak satu kali lagi ya dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Nah, tentu hal ini uh, penuh perdebatan dan yang paling penting adalah kira-kira apa sih faktor-faktor apa sih yang bisa mendorong hal tersebut terjadi. Nah, tentu kemungkinan kenaikan suku bunga BI itu tidak terlepas dari faktor-faktor global maupun faktor domestik. Ya, kalau dari sisi faktor global yang menjadi perhatian adalah inflasi Amerika. Ya, karena sepanjang kuartal pertama 2024 kemarin, inflasi Amerika itu tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi, sehingga memunculkan ketakutan di kalangan pelaku pasar, baik domestik maupun global, bahwa akan terjadi kayak akselerasi inflasi di Amerika Serikat. Dan hal ini berpotensi mendorong The Fed untuk menunda pemangkasan suku bunga. Mungkin tadinya bulan Juni atau Juli, bisa saja ditunda menjadi bulan September atau November. Nah, tetapi keputusan yang lebih pasti masih harus menunggu rilis data inflasi di kuartal kedua 2024. Misalnya di bulan April dan juga di bulan Mei. Ya. Nah, jadi hingga saat ini pasar masih berada pada posisi wait and see terhadap kondisi inflasi di Amerika Serikat. Nah, selain itu ada juga depresiasi Japanese yen. Nah, depresiasi Japanese yen ini tentu tidak terlepas dari pesimisme di pasar global, di mana para pelaku pasar merasa khawatir kalau The Fed waktu itu berpotensi tidak hanya memundurkan pemangkatan suku bunga, tetapi juga melakukan kenaikan suku bunga, seperti yang dilakukan oleh BI kemarin. Nah, tentu hal ini memicu aksi jual ya di pasar uh, fixed income Amerika dengan kenaikan US Treasury yang cukup banyak ya dari tadi mungkin sekitar 4,2 4,3% untuk 10 tahun naik menjadi 4,6 4,7%. Nah, tentu hal ini menekan uh, yield Japanese government bond ya yang pergerakannya cenderung mendatar dikarenakan kondisi perekonomian maupun kondisi kebijakan moneter yang berbeda. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah hal ini memicu pelemahan yen Jepang ya karena yen Jepang ini merupakan salah satu mata uang yang paling digunakan di Asia baik itu untuk perdagangan maupun berinvestasi di Asia, maka hal ini menyebabkan tekanan depresiasi ke nilai tukar rupiah ya maupun mata uang regional lainnya baik itu misalnya di Thailand, Malaysia, Korea dan sebagainya. Nah, pelemahan mata uang yen Jepang ini
mungkin salah satu yang terburuk karena level pelemahannya itu kira-kira di sekitar 155-160 yen Jepang per US dollar, itu terakhir dicapai pada tahun 1990, di mana saat itu terjadi krisis, ya, krisis finansial di Jepang yang sangat luas, baik itu di pasar saham, sektor perbankan, maupun krisis di pasar properti. Nah, tentu dengan krisis itu menyebabkan ekonomi Jepang terpuruk selama lebih dari 20 tahun dan mengalami deflasi yang cukup lama, ya, akibat krisis tersebut. Nah, hal ini tentu memicu trauma dan ketakutan bahwa ekonomi Jepang ini berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi sejauh ini sepertinya pemerintah Jepang sudah mulai melakukan intervensi, dan semoga ya dengan intervensi tersebut pelemahan yang Jepang bisa lebih dibendung. Akan tetapi pelemahan Jepang ini mungkin akan lebih bisa terkendali kalau Bank Sentral Jepang atau BOJ sudah memberikan kepastian terhadap kenaikan suku bunga di Jepang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Nah, tentu dengan kondisi-kondisi tersebut dan juga disertai ya dengan kelemahnya rupiah yang disebabkan salah satunya oleh defisit neraca anggaran yang semakin melebar, itu bisa berdampak terhadap kebijakan Bank Indonesia. Ya, kalau misalnya di bulan ini inflasi di Amerika cenderung terkendali dan juga yen Jepang tidak terus-menerus terdepresiasi, tertahan di level 155-160, ada kemungkinan Bank Indonesia tidak akan melakukan kenaikan suku bunga lagi. Nah, tentu kenaikan suku bunga nih agak merugikan, ya, terutama dari sisi fixed income karena menyebabkan kenaikan yield yang cukup drastis. Ya. Nah, salah satunya tentu dari proyeksi kami, di mana sebelumnya kami memperkirakan, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga mengikuti The Fed. Ya, paling tidak pemangkasan suku bunganya itu lebih rendah daripada The Fed. Misalnya The Fed 50 basis, 25 basis, Bank Indonesia hanya 25 atau 50 basis. Nah, dengan proyeksi tersebut, kami memperkirakan tadinya yield di akhir tahun bisa 6,15%. Akan tetapi dengan kenaikan suku bunga, skenario ekonomi yang dihadapi berubah total, sehingga yield terendah di akhir tahun nanti mungkin diperkirakan berada di level 6,9%. Ya, cukup jauh dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Apabila ada kenaikan lagi, maka yield, ya, dari Sun berpotensi lebih tinggi lagi di akhir tahun. Tentu mungkin diperkirakan di 7,15%. Nah, tentu hal ini akan buruk ya bagi para pelaku pasar. Tapi ya kita tidak bisa mengatakan bahwa BI tidak akan menaikkan suku bunga lagi, atau BI pasti akan menaikkan suku bunga lagi, dikarenakan hal ini harus didasarkan pada perkembangan data, ya, data Amerika, Jepang maupun Indonesia. Ya, kalau dari arahnya sejauh ini, sepertinya pasar nih sudah mulai merasa optimis bahwa inflasi di Amerika ada kemungkinan mulai mengalami deakselerasi, ya, atau deselekasi di uh, bulan Mei ini, ya. Nah, tapi kita wait and see aja cara perkembangan saat ini. Tapi kalau kami melihat ya setelah kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini, kami melihat ada bullish momentum, ya, terutama ya di tenor-tenor yang menjadi acuan pemerintah seperti 10 tahun, 15 tahun, dikarenakan kenaikan suku bunga BI ini menyebabkan imbalance ya di yield curve, di mana misalnya yield curve itu yang normal adalah tenornya semakin panjang, yieldnya semakin tinggi, akan tetapi saat ini tenor paling tinggi, yield paling tinggi itu justru berada di tenor 10 tahun dan 15 tahun, dibandingkan dengan 30 tahun. Misalnya 30 tahun itu 7,13%, yieldnya 10 tahun 7,25, 7,3%. Nah, dengan kondisi ini tentu harus ada normalisasi. Normalisasi yang paling mungkin kelihatannya adalah terjadi penurunan yield yang 10 tahun hingga lebih rendah dari yang 30 tahun. Nah, bisa saja. Nah, ini mungkin perlu ya menunggu rilis data, akan tapi dalam 2 hari terakhir ya, kemarin perkembangan di pasar fixed income cenderung positif dan sudah ada tanda-tanda momentum bullish baik itu di pasar global maupun di pasar domestik. Ya, jadi mungkin kalau dari saran kami adalah
tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Bank Indonesia, paling tidak di bulan ini ataupun bulan depan, tapi jangan melewatkan ya sentimen positif ya dari pasar global dan pasar domestik pasca kenaikan suku bunga BI ini. Ya walaupun memang tadi ada koreksi, tapi sepertinya koreksi tersebut sudah berakhir dan kondisi agak berbalik saat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya pagi